Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ini aja. Iya, boleh, silakan. Nah, mungkin agak ke sini. Ya, ke sini. Nah. Oh ininya. Iya. Oh. Nah, ya, iya. Lagi geser ke sana ya, Nah, cukup Pak asal. Nah, iya. Dah. Kurang ke tengah, iya. Ininya. Atas. Posisinya ini kurang ke atas ya. Di sini. Iya. Apa ini ganjel aja sedikit. Nah. Tuh, nah dah. Lumayan ya. Nah, agak difokus aja sedikit. Diputar-putar ya. Nah, itu ya. Ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya Bu ya. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu ke sini mendapatkan berkah dari Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rizkinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan juga diberikan anak-anak yang solih dan solihah. Amin, amin ya robbal alamin. Itu semua atas nikmat Allah ya Bu ya. Jadi mari sama-sama kita syukuri nikmat Allah yang begitu besar kepada kita semua ya Bu. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang tetap mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita juga termasuk di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, alhamdulillah saya mungkin kali kedua ke sini ya Bu Nenek ya. Iya, alhamdulillah. Ini jamaahnya yang lalu juga sudah pernah. Sebagian ada yang sudah pernah ya. Berarti kalau yang sudah pernah kita mengulang kembali ya Bu ya. Kalau yang belum pernah silakan, nanti kalau mau banyak bertanya boleh silakan. Ya, karena memang daurah janais ini satu ilmu yang tidak selalu kita gunakan ya Bu ya. Kalau menyelenggarakan pelatihan memandikan atau mengafani jenazah, ini satu ilmu yang tidak selalu kita gunakan. Artinya kalau ilmu tentang sholat, kan sholatnya tiap hari ya Bu. Kalau ilmu tentang puasa juga begitu ya, puasa wajib atau puasa sunnah juga sering kita lakukan. Tapi kalau menyelenggarakan jenazah itu kan nggak ada waktunya ya Bu. Ada di sini yang tahu jadwal meninggalnya kapan? Ya, atau jadwal tetangga kita gitu ya. Bu, minggu depan ibu ini ya tolong mandiin saya gitu. Takut kita Bu kalau tetangga kita bilang gitu ya. Tetangga saya bilang nanti kalau saya meninggal Bu Aisyah aja ya yang mandiin. Oke, saya bilang gitu ya. Kenapa? Berarti ibu duluan ya dari saya. Pas dia bilang, oh iya ya nggak jadi deh katanya gitu.
Nah itu ya, kadang kita juga gitu, kita bilang minta dimandiin, pas udah waktunya juga kita masih belum siap gitu ya Bu ya. Sehingga memang ilmu ini butuh di refresh lagi, butuh diulang-ulang kalau memang perlu diulang-ulang. Yang paling bagus adalah ketika ibu melaksanakan ilmu ini, mempraktekkan ilmu ini secara langsung. Di sini sudah ada Bu? Belum? Tim Janaisnya? Belum ya? Mudah-mudahan setelah ini ada yang berani bilang sama Bu Neni, Bu Neni saya siap menjadi tim Janais. Hanya cukup 4 orang Bu. Iya, cukup 4 orang. Di sini disediakan untuk kompleks ini disediakan TPU tidak Bu? Belum. Oh gitu. RT-nya masih ikut ke kampung. Oh, satu RT, satu komplek ini apa beberapa RT? Baru satu. Belum terbentuk RT bahkan. Oh, jadi misalnya di sini RT berapa Bu di sini? RT 8. Oh, Pak RT-nya di kampung sebelah gitu ya. Di kompleks kita. Iya, maksudnya di kampung sebelah, maksudnya bukan di dalam komplek ini kan Pak RT-nya. Oh begitu. Bisa juga seperti, maaf kalau ini bukan ngajarin tapi mungkin sharing saja. Kalau di Wika mereka bersama-sama membeli lahan untuk TPU. Jauh memang dari kompleksnya. Ibu tahu komplek Wika? Bukit Sari Damai kalau nggak salah ya. Di sekitar sana. Dia kompleknya TPU-nya itu di Cidokom Bu. Agak jauh memang di Cidokom, agak masuk ke dalam gitu ya, karena saya pernah punya teman yang orang tuanya meninggal, dikuburkan di sana karena TPU komplek mereka ada di Cidokom. Bisa silakan ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal di sini, dikuburkannya di mana Bu? Kalau ada yang meninggal di sini dikuburkannya? Iya, maksudnya misah-misah gitu ya, tergantung dari keluarganya. Iya betul. Sementara sekarang Bu, tanah kuburan itu mahal ya, bisa 5 juta, iya kan? Apalagi kalau sudah Tangsel atau Jakarta ya. Itu waktu mama saya aja kita tumpuk jadinya. Bapak saya sama mama saya memang kebetulan permintaan ibu saya tahun lalu beliau meninggal. Itu permintaan beliau untuk dikuburkan berdua sama bapak, karena memang sudah 12 tahun yang lalu bapak saya meninggal. Jadi memang sudah boleh. Di Jakarta hampir seperti itu, disarankan untuk ditumpuk. Nah kebetulan kalau kita di Bogor kan masih banyak lahan ya. Kalau memang ibu-ibu bisa coba diskusi dengan bapak-bapak, karena kan kalau ini udah urusan bapak-bapak ya Bu ya gitu ya. Mungkin warganya bisa urunan untuk beli ini sendiri, pemakaman sendiri misalnya seperti itu. Jadi sehingga tidak terlalu merepotkan. Tapi kalau memang saya sih lebih baik ya ada kuburan, mungkin ada wakaf pribadi gitu kan ya, ada yang keluarganya punya wakaf misalnya seperti itu. Atau saya KTP saya Bu, kalau di kompleks saya dari 160 kakak yang ada itu yang KTP Bogor baru beberapa. Iya, itu hampir banyak di setiap kompleks seperti itu ya Bu ya. Sehingga kita ketika memilih RT juga bingung, karena ketentuannya kalau RT itu kan harus KTP Bogor. Kan gitu ya, kita yang di Bogor kadang kita sudah lama di sini tapi masih pakai KTP entah Jakarta entah ya KTP yang lain gitu ya. Jadi saya masih punya jatah di Jakarta misalnya karena KTP saya Jakarta, saya masih punya jatah di Tangsel karena KTP saya Tangsel, mungkin seperti itu, monggo silakan. Tapi kalau memang menurut saya lebih baik minimal ada tim janaisnya Bu.
Jadi kalau ada tetangga kita yang meninggal dan perlu untuk dipulasarankan, itu kita sudah punya tim gitu. Jadi tinggal panggil, Bu Neni, ini ada yang ini misalnya gitu, ada yang meninggal, monggo tolong dibantu, karena ketika orang meninggal itu bingung, Bu, ya. Karena tidak ada sirenenya untuk meninggal, ya. Si mayitnya juga nggak bilang dia mau meninggalnya kapan, iya kan? Iya, kita ada yang udah ditungguin 2 hari gitu ya, sakaratul mautnya 2 hari baru meninggal. Ada yang tiba-tiba 10 menit baru berangkat dari rumah, ternyata dikabari dia sudah meninggal. Jadi kan kita nggak tahu kapan, sehingga ketika kita mendapat berita itu shock biasanya keluarganya. Nah, sangat membantu ketika ada tim janais. Jadi tinggal, Bu, si Ibu A, ada yang misalnya tetangganya telepon, Bu Neni, si Ibu A meninggal, tolong bantu. Tinggal Bu Neni cari tim janais yang siap, yang bersedia, langsung kita bisa siapkan. Kemudian perlengkapannya pun sudah disiapkan sama masjid, minimal untuk 1 kali orang. Sehingga nanti ketika ada orang yang meninggal, dia pakai langsung, jadi tidak harus cari-cari lagi, Bu, langsung pakai yang persediaan sudah ada. Kemudian nanti keluarganya menggantikan, gitu ya. Misalnya kita nyiapin ini sudah disiapkan. Nanti setelah selesai sudah rapi, kemudian harinya baru, Bu, tolong ini bisa dibelikan lagi atau bisa dikasih dananya untuk dibelikan. Jadi masjid sudah punya persediaannya, minimal 2 untuk laki-laki dan perempuan, seperti itu. Silakan. Kalau ibu-ibu belum siap, misalnya Bu Neni bilang ada, Bu, sudah yang bersedia 4 orang, kemudian tapi butuh pendampingan, silakan. Ibu bisa calling saya, ibu bisa telepon saya, insya Allah selama saya siap saya akan membantu. Seperti itu ya. Jadi ada kelanjutannya dari pelatihan ini ya. Itu sekedar ini ya, Bu, ya, keterangan dari intermezzo. Oke, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang daurah janais, yaitu pelatihan memandikan dan mengkafani jenazah ya. Ini ya, Bu, ya, nama saya Siti Aisyah, alamat saya di Bukit Dago. Silakan ibu-ibu yang mungkin akan suka ke Bukit Dago, ketika ketemu saya ya, Bu, ya, tolong disapa. Mungkin saya agak liar ya, oh saya kenal sama Bu Aisyah gitu ya. Silakan kalau ibu mungkin sesekali ke Bukit Dago bertemu dengan saya ya. Nah, ini adab ketika sakit. Kenapa saya utarakan ini? Karena mungkin hampir bisa dibilang 80% orang yang meninggal sebelumnya sakit dulu, ya, Bu. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia meninggal tiba-tiba meninggal. Ya, tidak sakit dulu. Baru kemarin ketemu dia, katanya udah dapat berita kalau dia meninggal. Suka dengar gitu nggak, Bu? Iya ya. Iya Allah, baru tadi sore lo ngobrol sama saya. Oh, ternyata dia tidur nggak bangun lagi. Ada kan, Bu, yang kayak gitu? Iya. Jadi kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, seperti apa kita meninggal, itu urusan Allah. Ya, yang kita siapkan adalah bagaimana kondisi ketika kita meninggal, itu akan berpengaruh dari bagaimana keseharian kita. Ya kan? Kalau ibu-ibu yang biasa ngaji, di rumahnya biasa baca Quran, ya, Bu, zikirnya tidak lepas, insya Allah ya, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Diaminin, Bu, ya, Bu, ya. Mudah-mudahan kondisinya husnul khotimah. Kapan, Ustazah? Ya, entah kapan gitu ya, Allah yang tahu. Yang penting kita mempersiapkan untuk itu ya. Adab ketika sakit, yang pertama bersabar
Orang sakit itu bersabar, Bu. Tidak merintih atau mengeluh, tidak mengharap kematian. Ya. Ada kan orang yang sakit lama, sakitnya bertahun-tahun. Ya, ibunya teman saya itu 11 tahun stroke, Bu. Tidur aja gitu. Enggak bisa bangun. Jadi dia harus dibantu, apapun itu harus dibantu. 11 tahun. Ada kemarin juga begitu ya. Anaknya sakit autoimun kalau nggak salah. Bapaknya nungguin si anak sakit. Yang meninggal duluan siapa? Bapaknya, karena kecapean nungguin. Bapaknya meninggal menjelang subuh, ternyata anaknya meninggal jam 10 pagi. Itu anaknya yang ditungguin yang sakit tadi meninggal jam 10 pagi. Jadi dalam satu hari si ibu kehilangan 2 orang keluarganya. Ya, Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Nah itu. Tapi ketika kita sakit, kita tidak mengharapkan kematian. Ya udah deh, udah capek deh kayaknya sakit. Udahlah, cabut aja ya Allah, dicabut aja. Bahkan pernah ada cerita, Bu, pernah berita, Bu, kakek-kakek usia 70 tahun meninggal, bunuh diri karena sakit paru-paru yang tidak sembuh-sembuh. Padahal mah kalau udah 70 tahun gak usah bunuh diri ya, Bu ya. Kan tinggal dikit lagi ya. Kalau secara biologis mah nggak usah dikit lagi gitu. Iya, kalau dia masih 7 tahun mungkin masanya masih panjang gitu kan ya. Sementara kalau dia meninggal dalam kondisi sakit kemudian dia bersabar, kan jadi husnul khotimah. Ya kan? Kalau dia meninggal dalam kondisi bunuh diri, apa, Bu? Su'ul khotimah. Ya kan, akhir yang tidak baik. Sementara manusia itu dilihat dari akhirnya. Akhir yang tidak baik kan sayang ibadah-ibadah dia selama ini. Ya, seperti itu. Jadi tidak mengharapkan kematian. Kemudian juga sabar bukan berarti diam saja, tapi berobat. Ya, kemudian juga ketika berobat tawakal. Berobat udah kata orang-orang, ini kakinya kenapa sakit? Oh, minum rimpang, minum gitu ya, Bu. Oh, dikasih habastus sauda, kasih gitu ya. Yang penting obatnya tidak membahayakan, selama itu kita masih bisa minum silahkan. Yang penting tidak membahayakan. Setelah berobat kita tawakal sama Allah. Artinya ibu sakit, habis minum obat, 10 menit kemudian ibu minta sembuh. Gitu ya. Sakit ibu bukan cuman sakit pusing doang, tapi sakit jantung. Sembuh kagak, Bu? Ya, belum tentu. Akhirnya kita tawakal, yang penting kita sudah berobat. Kita tunggu, Allah pasti kasih takdir yang terbaik buat kita. Ya, karena hikmah dari sakit, yang pertama Allah menghendaki kebaikan dari sakit kita. Ya, Bu. Ibu kenapa kok seminggu nggak kelihatan gitu? Biasanya ucak acik, kalau kita bilang ya, Bu ya, ucak acik sehari itu yang namanya motor bisa keluar rumah 10 kali gitu kan ya. Belum nganter anak, belum jemput anak, belum ke pasar ya, Bu, belum jemput bapaknya. Tuh udah berapa kali tuh? Udah 4 kali tuh, Bu. Ya. Kok nggak kelihatan sih si ibu, misalnya si Ibu Ani gitu ya, kok nggak kelihatan? Ternyata Allah kasih dia istirahat. Oh iya, ternyata Bu Ani nggak kelihatan karena sakit, jadi disuruh istirahat sama Allah. Berarti kebaikan kan, Bu, yang ada di sana? Iya, coba kalau Bu Ani ujak-ijik, ternyata tahu-tahu parah aja gitu kan. Ternyata banyak kebaikan di sana. Kemudian hikmah dari sakit, amal yang biasa dilakukan tetap mendapat ganjaran meskipun ia tidak dapat melakukan karena sakit. Misalnya ibu biasa sholat duha, biasa nih, Bu, ya, hampir setiap hari ibu melakukan itu, sholat duha. Ada satu waktu ibu tidak melakukan karena ibu sakit, insya Allah pahala sholat duha ibu tetap didapatkan. Tapi dengan catatan biasa ya, Bu,
Iya, kalau sholat duhanya sebulan sekali gitu ya, setahun sekali, terus pas sakit, oh saya dapat pahala sholat duha nih, belum tentu Bu gitu ya. Jadi yang biasa ibu lakukan akan tetap mendapat ganjaran. Kemudian yang ketiga, hikmah dari sakit terhapus dosanya. Sungguhnya Rasulullah datang menjenguk seorang Arab dusun sewaktu ketika sedang sakit panas. Nabi bersabda, ini adalah kafarat atau penebus dan membersihkan dosa. Jadi sakit itu juga termasuk membersihkan dosa-dosa kita dengan catatan ketika kita sabar, ya Bu. Nah, ketika kita berobat dengan yang benar, akan menambah dosa ketika kita sakit yang ada ngeluh. Ya, sehatnya 40 tahun Bu, sakitnya 2 hari. Banyakan mana ngeluhnya? Ibu ya yang bilang, bukan saya. Ya, insya Allah ibu-ibu di sini mah enggak, amin ya. Jadi ketika kita sakit, baru 2 hari dikasih sakit sama Allah, 40 hari sehatnya, ya, sehingga akhirnya kita bersabar dalam sakit kita. Kemudian juga ganjarannya surga. Kemudian lanjutnya adab muslim terhadap yang sakit. Gimana cara kita dengan yang sakit? Kalau kita misalnya ada tetangga yang sakit, yang pertama menjenguk. Ya. Ketika kita menjenguk, apa yang kita lakukan? Mendoakannya. Ya Bu, doakan. Ya. Doakan teman kita yang sedang sakit. Ya, seperti itu. Ada yang hafal doa menjenguk orang sakit? Doa sakit? Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman. Ya, jadi kita doakan, kemudian kita memberikan tausiah. Tausiahnya jangan lama-lama ya Bu, tunggu sejam dulu, sejam ya saya tausiah. Mentang-mentang ustazah yang datang gitu ya, yang si sakit ditausiah berlama-lama. Enggak, paling tidak dalam rangka kita menghibur si sakit ya. Jadi kalau kita ketemu orang sakit, kemudian misalnya tetangga kita sakitnya sakit tipes, ya hati-hati ya Bu, jangan malah kita menambah bebannya dia. Iya emang kalau tipes mah Bu bisa 2 bulan gak sehat-sehat. Tuh kemarin tetangga saya begitu Bu, ya Allah udah berobat kemana aja nggak sembuh-sembuh. Ya. Yang sakit bukannya tambah sehat ya Bu, mikir dia 2 bulan, ini saya baru 2 hari, berarti masih berapa hari lagi ya saya sehat. Ya, jadi ucapkan kata-kata menghibur. Alhamdulillah ibu dikasih sakit sama Allah. Ayo Bu bersyukur. Kenapa? Ternyata sakit itu bisa menggugurkan dosa ya Bu, gitu kan ya. Kalau ibu sabar, itu ya. Alhamdulillah ibu cuma sakit gini aja, banyak yang lain yang lebih parah lagi, kan gitu ya. Nah itu, jadi ada kata-kata menghibur. Kemudian meringankan kunjungan. Ini nih Bu, kadang kita suka begitu ya, kalau nengok orang sakit sekalian ngerumpi, lama jadinya gitu ya. Makanya kalau di rumah sakit kan ada waktunya ya Bu. Kadang ada waktunya aja, kita mah ibu-ibu suka ngeyel. Bentar apa Mas? Dikit lagi gitu. Padahal udah jam 7 tuh satpam udah keliling-keliling rumah sakit gitu ya. Ini si ibu nggak pulang-pulang katanya gitu ya. Nah di sini ketentuannya adalah meringankan kunjungan ya. Jadi tidak harus lama-lama. Kemudian juga minta didoakan oleh yang sakit ya. Karena doa orang sakit itu diijabah sama Allah. Kemudian membangkitkan semangatnya, itu juga ya, kita membangkitkan, ayo Bu, semangat Bu, insya Allah ibu bisa sehat. Gitu ya. Jangan, ya ibu mas stroke, udahlah itu bakalan dah ujung-ujungnya mati. Aduh.
Ya. Udah nggak mau lagi dia ditengokin kita. Jangan Bu Aisyah jangan suruh ke sini, ntar saya jadi sedih. Ya. Kenapa? Karena kita tidak membangkitkan semangatnya. Jadi bangkitkan semangat yang tadinya dia lemah. Aduh saya flu gitu. Padahal mah sakit flu doang ya Bu. Aduh saya flu gitu kan. Kok kayaknya nggak sembuh-sembuh nih. Tapi ketika kita datang akhirnya dia bersemangat. Kemudian mendampingi yang sakit. Nah, ada syaratnya Bu yang mendampingi yang sakit. Yang pertama paling karib dengannya, yang paling dekat sama dia. Misalnya nih kita ada berlima pingin nengokin gitu ya. Nah yang paling deket yang ayo kita ajak gitu ya. Kemudian yang paling tahu sifat-sifatnya. Ya kan? Ada teman kita mah kalau kena sakit dikit langsung dia mah langsung teriak misalnya gitu. Dia paling tahu tuh sifatnya. Oh ya udah kalau dia teriak mah dia biasa misalnya gitu ya. Kemudian yang paling takwa sehingga bisa menghibur dia ya, sehingga bisa bertausiah dengan dia. Ketika sudah mau sakaratul maut, maka dihadapkan ke kiblat. Kemudian ketika sakaratul maut juga ditalkinkan dengan kalimat thayyibah. Ya Bu, jangan diajak nyanyi. Ya, talkinkanlah orang yang menghadap kematian di antara kalian dengan la ilaha illallah. Sekali saja. Ya. Sekali saja cara menalkinkannya. Kalau kira-kira dijeda dengan kalimat yang lain, tambahkan lagi. Ya, kita ulangi lagi. Artinya jangan la ilaha illallah. Ayo Bu talkin Bu, la ilaha illallah gitu kan ya. Kita ajak tahlil dia gitu ya. Ya, sementara kalau orang sudah sakaratul maut kan untuk mengucap aja udah susah. Ya Bu ya, kemudian dia juga haus gitu kan. Jadi perlahan. Ya, atau jangan keras-keras. Ya, habis kenapa keras-keras? Dia nggak denger ustazah gitu ya. Jadi di telinganya dan keras gitu. Enggak, lembut saja. Karena fungsi terakhir dari manusia, panca indera manusia adalah pendengaran. Ya, sama dengan fungsi pertama yang berfungsi di panca indera manusia adalah juga pendengaran. Sehingga ketika bayi baru lahir, kalau diwajibkan untuk diazankan karena fungsi pendengarannya sudah berfungsi. Dan yang terakhir tidak berfungsi adalah pendengaran manusia. Gitu ya. Jadi talkinkan walaupun pelan di telinganya, ini tidak perlu kencang-kencang tapi pelan. Kemudian juga membacakan surat Yasin. Ya. Untuk meringankan nazah atau keluar nafasnya. Jadi apalagi kalau ada yang sakaratul maut agak nggrok-ngrokkan gitu Bu, nah sekelilingnya dibacakan Yasin, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Jadi baca ini jangan orang sekampung Bu, kumpul gitu orang sekampung baca Yasin teriak-teriak gitu kan ya, bergantian, tapi terus aja ya, kalau bisa jangan sampai putus. Si A udah capek ganti gitu ya. Masya Allah, itulah butuhnya kita punya anak banyak seperti itu Bu. Ya, nanti ketika kita sakaratul maut banyak yang doain kita, banyak yang ngajiin kita. Kalau orang Betawi bilangnya seperti itu. Ya, kita masuk ke tata cara penyelenggaraan jenazah. Ya, adab muslim terhadap mayit. Yang pertama, ketika si mayit baru meninggal, dianjurkan memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia. Karena biasanya di sini dikatakan sesungguhnya ruh apabila dicabut maka matanya mengikutinya. Pernah nggak Bu nemuin orang yang sakaratul maut matanya belalak itu ke atas? Kalau yang pernah itu bukan nyeremin Bu. Ih serem dia mah, kena azab kali ya. Ya kita ngambil kesimpulan gitu tuh, kena azab kali dia katanya gitu. Iya, ternyata itu ya, ruh itu kita dicabut matanya maka matanya mengikutinya. Dan cara malaikat mencabut ruh dari mulai ujung jempol kaki naik ke atas. Kalau ibu pernah menemani orang yang sakaratul maut, biasanya yang dingin ininya dulu, jempol kakinya dulu. Ya, jempol kakinya dingin, kemudian naik ke atas. Nah, terus baru dicabut lewat ubun-ubun. Sehingga ada yang ruhnya matanya mengebelalak karena ikutin jalannya ruh. Seperti itu. Kemudian mendoakan kebaikan kepada mayit.
ya, mendoakan kemudahan, kelancarannya dia jadi tidak tersiksa dengan sakaratul mautnya gitu ya, seperti itu, sehingga kita mendoakan. Selanjutnya ketika sudah selesai, nyawanya sudah dicabut, maka kita yang mendampingi diminta untuk mengikat dagunya agar tidak terbuka. Karena ketika sakaratul maut, Bu, itu bisa saja dia haus. Ya, salah satu kondisi ketika sakaratul maut itu kita haus, ya, sehingga mungkin mulutnya terbuka, gitu ya. Kemudian pas diambil nyawanya itu, Rasulullah saja merasakan sakit. Kata Rasulullah, jangan sampai umatku merasakan sakit, ya, ketika diambil nyawanya. Sehingga mungkin ada orang yang mulutnya terbuka. Ya, akhirnya kita diminta untuk mengikat dagunya. Silakan dengan apapun, dengan sapu tangan ada, monggo. Dengan kalau di rumah sakit kan pakai kasa ya, Bu. Nah, biasanya kan pakai kasa diikat gitu ya, pakai kasa. Mau pakai pasmina boleh, yang penting dia mulutnya tertutup, mingkem. Jadi kalau sudah lebih dari 1 jam nanti takutnya nggak bisa mingkem lagi. Ya, nanti ada air ketika dimandikan, ada air yang masuk, itu menyakiti tubuhnya, gitu ya. Kemudian menutupnya dengan kain, jadi jangan dibiarkan, ya. Makanya kalau bisa di tiap rumah kita minimal ada 3 kain panjang, Bu. Ya, kalau nenek-nenek zaman dulu gitu ya, Bu ya. Ada kain panjang di rumah, terus kasih tahu ini kain panjangnya. Atau kalau yang pernah haji atau umroh, nah kain ihram bapaknya itu disimpan, Bu, ya, disimpan. Nanti bisa untuk penutup ketika ada yang meninggal, itu juga bisa. Karena kalau kain ihram itu kan lumayan panjang ya, Bu ya, hampir 2 meter kalau nggak salah ya. Kalau kain ihram itu juga bisa dibuat penutup. Kemudian mendampingi mayit, jangan ditinggal, ya, karena setan masih berkeliaran untuk mengganggu kita, ya. Jadi didampingi mayit sebisa mungkin dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Biasanya kita bacain Yasin, ya. Jadi yang datang ngelawat, Bu, kita minta untuk bacakan Yasin. Jadi kalau kita ngelawat itu kan biasanya banyak tuh tumpukan Yasin di pinggirnya. Nah, Ibu kalau memang waktunya ada, kondisinya memungkinkan, silakan ketika Ibu takziah, Ibu sempatkan baca Yasin. Ya, sehingga si mayit didampingi oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian segera mengurus kebutuhan mayit agar tidak lebih dari 6 jam sudah dimandikan dan dikafani. Ya, jadi secepatnya diselenggarakan, ya, pemulasaran jenazahnya. Jadi kalau misalnya itu kalau bisa ya secepatnya gitu ya. Jangan orang yang masih di Amerika ditungguin, Bu. Ya, buat jalan ke sini aja udah 36 jam, Bu. Ya, dari sana ke sini. Oh, nungguin anaknya masih di Amerika, oh nungguin anaknya masih di Eropa misalnya gitu. Mungkin kalau meninggalnya di sini, oh nungguin anaknya di Bintaro, mah nggak apa-apa, Bu. Kan deket. Gitu ya. Tapi kalau berlama-lama kasihan si mayitnya. Jadi secepatnya diselenggarakan jenazahnya. Kemudian segera menanggung hutangnya, ya. Kemudian memisahkan wasiatnya. Kemudian selanjutnya mencopot pakaian mayit dan menutup seluruh tubuhnya dengan kain. Jadi sesegera mungkin dicopot bajunya, Bu. Saya pernah ketemu ibu yang meninggalnya jam 8 malam. Kalau nggak salah, saya dipanggil jam 9. Nggak mungkin saat itu kita mandikan, kasihan, dingin kalau malam-malam ya, karena mayit itu juga masih merasakan, Bu. Kasihan kalau dingin malam-malam, kecuali kalau dia mepet pingin dibawa ke Jawa misalnya gitu, pengen dibawa cepet-cepet ke kampung, itu mungkin bisa. Waktu itu pernah saya selenggarakan jam mayitnya jam 10 malam, keluarganya minta malam itu juga dimandikan. Ya udah, tapi biasanya sih saya kalau orang yang meninggal malam di atas Isya itu saya sarankan untuk besok pagi aja.
kasihan terlalu malam kita dingin, si mayit juga dingin gitu, kecuali kalau keluarganya menginginkan secepatnya gitu ya. Sehingga tadi yang mayit tadi yang jam 8 malam keluarganya nggak ngerti karena dia mualaf atau karena nggak ngerti, nggak dibukain, akhirnya besok paginya saya datang ke sana, ya kita harus itu Bu, harus gunting karena udah kaku badannya kan, udah semalaman kan, udah kaku badannya, ya udah akhirnya kita gunting ya. Kemudian tidak meletakkan mayit di atas lantai, jadi di tanah dibiarkan aja gitu ya. Sebisa mungkin ada kasur kecil atau dipan kecil gitu ya, sehingga menghormati si mayit juga. Ya. Selanjutnya ada memandikan mayit. Yang pertama, menutup atau tidak melihat auratnya. Ya, jadi ini mayit tetap kita mandi di bawah kain penutupnya. Ya, jangan dibuka. Kan mayitnya nggak protes gitu ya Bu, ya kan? Kalau protes juga kita bingung ya Bu. Dibuka aja gitu, udah biarin aja dan dia nggak protes gitu kan ya, gitu. Apalagi ada nenek-nenek gitu kan, nenek-nenek makan auratnya juga udah gimana gitu kan ya, udah dimandiin aja gitu kan. Itu tidak beradab. Adabnya adalah kita memandikan di bawah kainnya gitu ya. Nanti kita praktek. Kemudian tidak memandikan langsung di bawah langit. Jadi sebisa mungkin harus pakai tenda. Kalau mau di luar pakai tenda, kalau misalnya di teras kan berarti di bawah, di atasnya ada atapnya. Kemudian yang memandikan harus terpercaya. Nah ini ya, mungkin saja ketika memandikan kita ketemu dengan aib-aibnya si mayit gitu ya, si jenazah. Ya kan? Nah, kalau orang yang tidak terpercaya, orang yang kalau kita bilang ember gitu kan ya, ntar dia cerita tuh, taunya mukanya mah cakep, ada tompelnya di belakang, diceritain ke semuanya gitu kan ya. Kok ibu tahu? Iya kemarin saya mandiin. Nah itu, ya. Jadi memang sama orang yang terpercaya, apapun yang kita hadapi khusus untuk kita. Gitu ya, tidak kita bicarakan aibnya ke luar ya, sehingga biasanya tidak anak muda yang mandikan gitu, padahal kalau anak muda itu amanah, terpercaya, silakan monggo, lebih enak lagi Bu ya. Saya sekarang kalau mandikan banyak istirahatnya Bu, karena pinggangnya ya sudah ya, faktor umur nggak bisa dibohongin gitu jadi kadang pinggangnya agak sakit, akhirnya agak pelan. Kemudian tidak dihadiri selain orang yang memandikan. Jadi yang di dalam tempat mandikan jangan se-RT Bu ya, ribet malah kita yang mandiin. Paling 4-5 orang lah, kalau ada keluarganya yang mau yang mau ikut mandikan boleh, yang penting tidak terlalu merepotkan ya. Kemudian tidak membicarakan auratnya dan cacat badannya seperti tadi ya. Yang selanjutnya wajahnya menghadap kiblat, kita hadapkan wajahnya ke kiblat. Kemudian lembut dalam setiap urusan. Ya, artinya ketika kita membasuh, kita nyabunin gitu ya, itu juga harus dengan lembut. Dia nggak protes, ini nggak apa-apa, usuk, mana sikat. Nah disikat gitu kan ya, nggak seperti itu. Mayit akan tetap merasakan ya, sehingga kita diminta untuk lembut. Kemudian melapisi tangan dengan sesuatu, pakai sarung tangan. Kalau zaman dulu kan dibikin sarung tangan dari kain kafannya tuh Bu gitu ya, dibikin sarung. Kalau sekarang kan sudah ada handscoon, sudah ada sarung tangan plastik. Ya, jadi jangan langsung, kalau bisa harus pakai sarung tangan. Nah, selanjutnya kita ke arah cara memandikan mayit, dihadapkan ke kiblat, ya. Kepala lebih tinggi daripada kaki agar air yang mengandung najis tidak mengalir kembali ke bagian yang sudah bersih. Bu, maaf, di sini ada tempat memandikan mayitnya? Oh, belum. Jadi kalau memandikan mayit, pernah ada yang meninggal di sini? Dari masjid yang lain? Oh, dari luar sudah dengan bawa itu perlengkapannya? Oh, gitu. Iya. Kalau mau
bikin juga bisa. Tapi kalau memang sistemnya seperti itu, monggo silakan ya. Yang mudah aja lah, nggak usah dipersulit gitu kan ya. Kemudian yang kedua, dilunakkan persendiannya ya, menggerak-gerakkan tangan sampai sikut ke pundak, diginiin Bu ya, kalau bisa diginiin, kaki ke paha, ditekuk kakinya gitu ya, dia masih lemas atau tidak gitu ya, dan kemudian direntangkan lagi kecuali yang sudah kaku ya. Catatannya kecuali yang sudah kaku, jadi kalau sudah kaku nggak perlu dipaksain ya. Jadi di sini nanti kalau dia udah siap memandikan, kemudian jenazahnya udah kaku, jangan dipaksain ya Bu. Ntar ibu paksain, kenapa? Kata Bu Aisyah katanya suruh ditekuk-tekuk gitu kan ya. Saya pernah ketemu jenazah yang dia meringkuk Bu, kakinya bengkok gitu, udah nggak bisa diapa-apain. Jadi kita alhamdulillah badannya kecil, jadi kain kafan kita muat, karena kan otomatis lebih lebar. Ya kan, kalau dia nggak meringkuk kan, dia tegak gitu kan, sebadan aja nih gitu lebarnya. Tapi kalau dia meringkuk gitu kan, otomatis kakinya ini juga akan melebarkan. Udah nggak bisa saya coba Allahumma yassir wala tu'asir, saya coba urutin gitu ya, saya coba pelan-pelan gitu, masih nggak bisa. Kata keluarganya memang udah lama seperti itu gitu. Akhirnya ya sudah, kita bungkus dalam kondisi beliau masih meringkuk ya, seperti itu ya. Selanjutnya memakai kaos tangan kayak tadi handscoon ya Bu. Yang keempat, membersihkan mayit dari berbagai kotoran yang melekat padanya. Jadi setelah kita hadapkan ke kiblat, kemudian kita lemesin, kitanya pakai handscoon, baru kita istinjakan. Setelahnya itu kita istinjakan. Sebelum kita istinjakan, maka di sini kalau ada plester dibersihin Bu. Biasanya kalau sakit dari rumah sakit gitu ya, mungkin ada bekas luka, kemudian ada plester bekas infus misalnya gitu ya, dilepas semuanya. Pakai pampers, dilepas semuanya ya. Luka yang kita plester yang kita lepas, kalau luka itu tidak mengeluarkan darah lagi Bu. Tapi kalau pas kita lepas gitu, dia darahnya masih ngalir, itu lebih baik kalau ibu tutup ya, tidak dipaksakan untuk dibuka ya. Kalau pas dibuka, dilepas, tidak mengeluarkan darah, ya sudah dibersihkan. Tapi kalau pas mungkin itu masih baru atau gimana, saya pernah juga beliau ternyata kanker mulut. Jadi dari mulutnya terus keluar darah ini. Jadi akhirnya kita ambil plester ya, perban yang tadinya menutup mulutnya karena memang sudah kotor, kita ambil kemudian kita ganti dengan yang baru agar darahnya tidak keluar terus gitu ya. Jadi seperti itu. Bekas kotoran lain dengan air sabun, bekas kotoran mata, jadi matanya kita bersihkan dulu, lubang hidungnya, kemudian telinganya, kemudian kuku-kukunya. Karena biasanya di satu set memandikan itu ada cotton bud. Ada yang pernah ikut mandikan Bu? Ada yang pernah ikut mandikan ya? Di situ ada biasanya kalau satu set ada cotton bud. Gunanya untuk apa? Untuk membersihkan sela-sela kuku. Ini kalau yang udah lama sakit, biasanya kan mungkin agak lama nggak mandi gitu ya. Nah itu dibersihkan. Ini kemudian telinga ya, lubang-lubang telinga, lubang-lubang hidung gitu ya, dibersihkan dengan cotton bud, lembut. Ya, kalau kita langsung bersihkan gini kan kasar Bu, sakit takutnya. Jadi pakai cotton bud. Setelah itu wudukan. Sudah rapi, istinjanya sudah selesai. Cara mengistinjakan, cara membuang kotoran di perut. Kalau memang ibu bisa, angkat badannya mayit sedikit, kemudian ibu tekan perutnya, boleh silakan kalau kuat.
karena jenazah itu ketika sudah meninggal berat, Bu. Ya, jauh lebih berat. Seperti ini mah orangnya kecil, badannya kurus gitu. Berat. Jadi kalau memang tidak kuat ya nggak perlu dikatasin atau dikatasin sedikit gitu ya. Baru Ibu tekan-tekan perutnya. Nih. Ini mana ya? Nah, seperti ini. Ini. Nah, gitu. Atau Ibu urut. Kalau memang memungkinkan silakan Ibu urut. Kalau ada kotoran di dalamnya yang masih bersisa, gitu ya. Itu ada pupnya yang masih belum terbuang, itu akan keluar. Nah, biasanya kalau saya tawarkan dulu ke keluarganya. Karena ini kan penghormatan terakhir. Entah mungkin untuk ibunya, entah mungkin untuk anaknya gitu ya. Coba kita tawarkan sama keluarganya, dia untuk nyebokin yang terakhir, istilahnya gitu ya. Kalau memang keluarganya saya nggak tega Bu, saya nggak bisa, oh ya sudah, baru kita tangan kanan kita urut, tangan kiri kita nyebokin. Jadi tangan kanannya gini, tangan kirinya bersihin sampai bersih. Kemudian terakhir pakai sabun. Ya, sama seperti kita cebok biasa kan gitu ya Bu ya. Terakhir kita pakai sabun sehingga sampai kotorannya selesai semua keluar. Ya, tidak harus dilihat. Oh, udah bersih. Nggak harus gitu. Karena kita tidak boleh melihat aurat yang paling dalam itu. Ya, jadi kita rasakan. Ini kita cebokin, kita lihat, oh masih ada, misalnya masih ada kotorannya, bersihkan lagi. Masih ada kotoran, bersihkan lagi sampai bersih. Ya, tapi juga jangan dipaksakan. Dulu saya masih muda, entah karena saya masih kuat kali ya, saking kencengnya akhirnya berdarah Bu. Itu ya, akhirnya anusnya berdarah. Itu juga karena saking kencengnya. Ya, pengalaman dari situ saya pelan-pelan kalau itu kelihatan sudah bersih, kita rasain oh sudah nggak ada kotorannya, sudah ya, tidak harus dipaksakan ya, seperti itu. Kemudian setelah istinja sudah semua bersih, diwudukan ya. Ibu wudukan seperti Ibu wudu ya. Setelah Ibu wudu baru mandikan ya, baru dimandikan dari atas ke bawah. 1 kali boleh, 3 kali boleh, yang penting ganjil ya. Ibu dari atas ke bawah gini, kemudian baru kanan, baru kiri. Sama ketika kita mandi hadas besar ya Bu ya, kita mandi hadas besar kan gitu, cibuk 3 kali kanan, cibuk 3 kali kiri, baru gebyur ya, seperti itu. Persiapan peralatan mandi, air yang cukup, sabun, sampo, kapur barus, minyak wangi dan gayung. Ya, ini kanan dulu 3 kali, kemudian kiri dulu, kemudian dimiringkan, digosok belakangnya, dimiringkan lagi ke sini, gosok belakangnya, baru kita bersihkan. Nanti kita belajar dari mandikan dulu ya Bu ya. Nah, untuk prakteknya ya. Oke. Rukun memandikan mayit, niat, basmalah, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, itu rukunnya itu aja. Ya, niat, basmalah, meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau ada doa-doa yang Ibu mau lantunkan, monggo silakan. Ya, tidak terlarang. Tapi kalau Ibu mau pakai ini, ya. Tadi niat, kemudian Ibu basmalah, kemudian Ibu mandikan, itu sudah cukup ya. Tapi daripada kita malah ngegosip sambil mandiin, akan lebih baik kalau kita berzikir gitu ya. Ibu berzikir dengan tahlil, dengan tahmid, monggo silahkan, dengan tasbih monggo silahkan gitu ya. Sehingga pekerjaan kita selalu diberkahi Allah. Ini siapa mayit yang dimandikan, yang wajib itu muslim dan muslim yang mati syahid, bukan karena orang kafir. Kemudian yang tidak wajib orang kafir, kemudian muslim yang mati syahid di tangan orang kafir. Itu ya. Dan 7 golongan orang yang syahid bukan di tangan orang kafir. Ya, jadi
orang akan juga diberikan pahala syahid kalau dia kena wabah kayak kemarin ya, yang corona itu ya, kan itu tidak dimandikan, boleh silakan gitu ya, karena beliau kena wabah. Kemudian karena kolera, tapi lebih baik kalau dimandikan gitu ya. Kemudian kanker lambung, mati terbakar, itu juga ya, yang golongan muslim yang syahid bukan di tangan orang kafir. Ya, ini mengkafani mayitnya, Bu. Minimal dengan 1 lapis kain. Kalau 1 lapis saja sudah bisa menutup semuanya, auratnya tertutup dan rapi, boleh silakan. Tapi yang lebih baik lagi kalau di sini menurut riwayat Bukhari gitu ya, yang bin Umar yang terbunuh dalam perang Uhud dikafani dengan selembar kain burdah yang pendek sehingga kainnya terbuka kemudian ditutup dengan rumput izkir ya. Jadi kalau kainnya ada dan berlebih nggak masalah gitu ya, berlapis-lapis. Tapi cara berlapisnya di sini hal yang disukai oleh kafan yang baik ya, kalau bisa yang baru. Ya, kain kafan kalau bisa yang baru, yang bersih, yang menutupi seluruh tubuh, yang putih ya, itu jadi dianjurkan, lebih disukai kalau yang warnanya putih, yang baru, yang bersih gitu. Tapi kalau nggak ada sama sekali boleh ya dengan yang lain. Nah ini Bu, ya yang penting lagi. Ada teman saya, dia bilang saya bisa mandikan Bu Aisyah, tapi saya nggak bisa mengkafaninya. Loh, nanti kalau habis mandiin dia nggak dikafani gimana gitu kan ya. Jadi kalau memandikan dia harus bisa mengkafaninya ya. Cara mengkafaninya, mayit diukur dengan tali rafia untuk mengetahui kebutuhan kain kafannya. Boleh dengan rafia, boleh dengan alat ukur. Kalau saya sekarang praktisnya langsung saya ukur aja dengan kain kafannya, karena di yayasan saya menyediakannya masih gelondongan gitu Bu, masih 1 bal gitu ya. Jadi kan kadang kalau kita nyiapin yang standar adalah 14 meter. Kemarin Bu Neni bilang, Bu ini tinggal cuma 11 meter katanya gitu. Gimana dong kalau kurang? Ya sudah, sediakan untuk yang pendek. Bisa gitu ya. Jadi yang standarnya memang 14 meter. Kalau ibu beli kain kafan di Muncul, ada yang pernah tahu nggak toko bunga di Muncul? Jadi kalau yang 1 arah tuh Bu, nanti kalau mungkin ibu-ibu perlu gitu ya, itu ada jalan. Sekarang kan kalau di Muncul tuh 1 arah ya Bu, kalau pagi ada lampu merah kan. Nah, ada gambar kan Muncul ya, lampu merah. Kemudian kalau 1 arah kan dia akan belok ke kanan. Nah, di sebelah kiri, pas dekat persis lampu merah itu di sebelah kiri ada toko bunga. Dia menjual kain kafan lengkap. Di sana standarnya 14 meter. Jadi kalau memang sudah dipotong 14 meter begitu, nggak masalah. Sekarang lebih enak lagi, sudah jadi Bu. Kalau ibu mau beli, kemarin saya pernah mengadakan juga ini daurah janais. Dia beli yang sudah jadi sudah ada bajunya, bahkan sudah ada BH-nya. Ini apaan Ustazah gitu, panjang gitu doang. Oh ini BH-nya gitu ya. Jadi cuma dilibet gitu aja kayak angkin gitu loh Bu. Kan ini celananya, ini kan bentuknya seperti celana gitu. Ini celananya Ustazah, ini bajunya. Loh kalau yang ini apa? Oh itu BH-nya, saya bilang gitu ya. Karena untuk menghormati si mayit gitu kan ya. Jadi kita kasih perlengkapan baju yang lengkap. Ya. Kemudian diukur untuk mengetahui kebutuhan kain kafannya. Cara ngukurnya Bu, jangan pas badannya. Misalnya tinggi saya 148, diukurnya 148, nggak bisa.
Jadi 148 ditambah 20 cm. Ya, ke atas 10 cm, ke bawah 10 cm. Untuk apa? Untuk ikat tali pocongnya nanti. Gitu ya. Jadi ke atas 10 cm, ke bawah 10 cm. Kalau ibu kain kafannya masih bal-balan, ya udah tinggal ditambahin aja ke atas, tambahin ke bawah. Gitu ya. Jadi jangan pas. Kemudian menyediakan 2 helai kain sepanjang tingginya 2 kali jengkal tangan, ya. Artinya seperti itu ya, saya bilang untuk mengikat, jadi ke atas, ke bawah ditambahkan. Kemudian ini untuk yang perempuan, menyediakan 1 helai sarung sepanjang ukuran sarungnya. Kita Bu Afwan, yang kemarin ada ininya, yang ibu bilang kain kafannya. Nah, coba. Langsung aja dikasih tahu mungkin. Iya, boleh. Sudah yang lalu ya. Ini apa ini? Ya, satu-satu Bu, satu helai boleh. Ibu berdiri, saya nanti agak sulit tuh untuk berdiri. Nah, sambil dikasih tahu. Nah, iya. Ini yang 3 helai itu, Bu. Ya. Coba ditinggiin Bunan. Nah, gitu kan. Jadi 10 cm ke atas dan 10 cm ke bawah. Jadi nggak pas sesuai dengan tinggi kita. Ya, ini 1 dan ini dibuat 3 lembar. Ini lembar kedua, ini kemungkinan lembar ketiga. Ya. Kemudian 1 helai sarung sepanjang ukuran sarungnya. Ini mungkin sarungnya ya. Maaf. Ya, coba dipakai Bu sarungnya. Iya, dilibet seperti kita pakai sarung. Iya, dilibet. Nah, ini kita bilang roknya. Ini roknya. Ya, kita buat rok seperti ini. Ya. Kemudian 1 helai untuk kerudung. Kemarin kayaknya enggak. Nah, itu dia. Iya, kita buat kerudung ini. Iya, seukuran kerudung. Nah, gitu. Ya, kita segitiga yang lebih mudah. Kita tinggal segitiga yang lebih mudah, ya. Kemudian 1 helai baju kurung. Mana bajunya? Iya. Nah, ini Bu, bajunya Bu. Ibu-ibu sekarang bajunya cantik-cantik ya. Modelnya keren-keren Bu, ini model standar nanti yang kita akan kenakan seperti ini. Iya, coak tengahnya untuk leher di sini dan untuk bahu kanan kirinya. Ini bajunya. Ya, seperti itu. Tapi kalau ibu ketemu orang yang hanya maunya 3 helai saja, nggak usah protes. Ya, ada Bu yang hanya menyediakan dia maunya 3 helai saja. Saya pernah ketemu orang, Bu, itu sunahnya kan hanya 3 helai. Jadi nggak pakai baju, nggak pakai rok gitu ya, nggak usah protes. Ada yang berpendapat seperti itu, ya, karena memang sunahnya 3 helai kain, dan sunahnya gitu. Ya, tapi kita untuk menghormati si mayit gitu ya, apalagi kita perempuan, biasa pakai baju cantik-cantik ketika hidup kita gitu kan, model macem-macem gitu ya. Jadi ketika meninggal pun kita hormati beliau dengan kita menggunakan baju dan sarungnya. Terus ada juga yang pakai celana, boleh Bu, boleh, silakan. Kalau nggak salah saya buat ya, enggak ya, ada yang pakai celana, iya dipakaikan seperti celana gitu, bikin. Saya nggak bikin ya waktu itu, dibikin celana juga gitu. Boleh Bu, boleh, silakan. Jadi di sini dikatakan menyediakan 5 atau 7 helai tali. Ini ya talinya ya Bu. Ini tali diambil dari kain kafannya, di pinggir-pinggiran kain kafan. Ya, kita tarik. Kemudian menyediakan kapas.
Ya, biasanya kalau satu set itu ada kapasnya, kapas 2 gulung, dua atau 1 gulung gitu Bu. Ya, 2 atau 1 gulung itu nanti akan kita gunakan untuk mengalasi badan si jenazahnya, badan mayit, kemudian juga kita letakkan di persendian lebih dahulu. Mana Bu persendian? Iya, sikut, ketek, leher, kemudian lutut, paha gitu ya, dan kaki. Tuh ya, itu dulu yang kita ini. Kalau masih ada sisa, monggo silakan buat ditutupin yang lainnya. Ya, biasanya keluarga kalau yang nggak terbiasa dengan seperti ini, Bu, ada kapas ketinggalan aja takut. Masukin semua Ustazah, iya masukin semua. Jadi sesisa-sisanya saya masukin semua. Kapas-kapas yang masukin semuanya, gitu ya. Kalau ininya udah selesai gitu, saya masukin aja. Saya taruh di buat nutup ininya, buat nutup badannya, gitu ya. Jangan ditinggal. Kadang ininya juga suka berlebih. Itu ya, nah kalau berlebih langsung Bu masukin aja di itunya, diikutkan ke mayitnya, jangan ditinggal, kasihan, gitu ya. Kalau dia takut kasihan gitu ya. Jadi saya kalau sama tim saya gitu, ada yang tersisa enggak? Ini Bu sisa ininya, masukin aja, selipin di ininya, di setelah kita bungkus gitu ya, selipin di antara kain dengan tikarnya gitu, biar keluarganya nggak takut, nggak serem. Biasanya gitu, ada yang suka yang takut gitu kan. Kemudian menyediakan kapas untuk melapisi, jika perlu menyediakan kapas untuk bagian-bagian tubuh mayit yang luka. Lanjut, menyediakan kapur barus dicampur cendana untuk ditaburi pada penutup kubul dan dubur pada lapisan kain dan kafan. Ya, jadi kalau bisa ada cendananya untuk karena 1 jam setelah meninggal, mayit itu sudah mengeluarkan aroma Bu. Ya, kenapa? Mau tidak mau, dia kan bangkai sekarang. Ya, bangkai itu ketika 1 jam itu sudah mengeluarkan aroma, sehingga masya Allah ya, Islam itu sangat-sangat sempurna, sangat-sangat indah. Maka di dalam menyelenggarakan jenazah pun juga dianjurkan untuk menggunakan cendana atau kapur barus. Ya, jadi biasanya kalau ada kapur barus, setengah kapur barus kita untuk di air, nanti ketika memandikan terakhir, setengah lagi untuk kita taburi di kain kafan, seperti itu ya. Kemudian rambut wanitanya disisir, dijalin 3 tuh ya. Boleh dikepang 3 kepang gitu, boleh dikepang dibikin 3 biji kemudian dikepang jadi 1 juga boleh gitu ya, nggak harus seperti itu. Jadi dirapikan, intinya adalah merapikan rambutnya, jadi nggak out-outan kalau dia meninggal dalam kondisi rambutnya panjang gitu ya, sehingga bisa rapi. Kan ketika hidup aja dia pinginnya rapi Bu, ya kan? Jadi ketika meninggal pun begitu. Nah ini menyolatkan hukumnya fardu kifayah ya, seperti itu. Jadi ketika sholat mayit kita tidak ada acara ruku dan sujud ya Bu. Ya, intinya 4 kali takbir kemudian salam. Ya, itu saja mungkin secara teori. Ada yang mau ingin dipertanyakan sebelum kita praktek? Kita praktek sekitar setengah jam ya Bu Neni ya. Iya, jam 11 selesai. Ya. Ya, silakan Bu. Maaf sambil minum saya ya. Waalaikumsalam. Sudah rapi, sudah bahkan mau berangkat sholat, kemudian keluar darah lagi. Makanya masya Allah ya. Nah itu biasanya kan ketika mandikan juga darahnya keluar sebenarnya, atau ada luka. Itu kan sebelum mandikan kita ada luka. Makanya kalau bisa ditutup lukanya tadi, ketika mandikan itu ditutup dulu. Misalnya ada ibu-ibu yang lama sakit
yang lama terbaring, dia biasanya punggungnya luka, Bu. Punggungnya luka. Itu biasanya becek itu ya, berair, kemudian ada darah-darahnya. Nah, itu ditutup pakai kain kasa. Ya, ditutup dulu pakai kain kasa. Kalau memang sudah luka, kalau memang ada kainnya, lebih baik diganti. Lebih baik diganti. Tapi kalau memang tidak ada, insya Allah tadi kan kita sudah menyelenggarakan jenazahnya, Bu. Jadi kalau memang tidak ada sama sekali, nggak masalah. Yang penting tadi sudah dimandikan. Iya, makanya itu di sini ketentuannya seperti itu. Yang luka-luka diliatin dulu, ya, diliatin. Oh, ternyata pernah saya juga gitu, Bu. Ternyata kepalanya ada yang luka, gitu ya. Pas kita miringin, dia keluar darah lagi. Ya sudah, kita tutup aja. Gitu, kita tutup tanpa harus memandikan lagi, karena kan tadi sudah dimandikan. Ya, lukanya itu kita tutup. Kalau banyak gitu, ada kainnya ada, ya digantikan lebih baik lagi. Ada lagi? Gimana Kakak? Gimana Ibu? Untuk jenazah wanita yang meninggalnya lagi haid, selanjutnya perlu diniatkan ada. Terus yang kedua, jika jenazahnya jatuh menggunakan suku panjang tadi, kita perlu gunting dulu. Ya, ada memang yang menggunting kukunya dulu. Kalau misalnya hitam-hitam, tapi kalau menggunting kukunya juga ada rapi, kemudian menggunting jadi lama, itu nggak digunting juga nggak masalah. Ya, lebih baik memang digunting dulu, dirapiin gitu ya. Karena kenapa disunahkan untuk menggunting kuku? Ini tempatnya setan, tuh ya. Jadi kuku itu di bawah kuku nih, Bu. Ini tempatnya setan. Jadi makanya kita kalau bisa tidak punya kuku panjang, ya. Kemudian diguntingnya itu sebisa mungkin sunahnya di hari Jumat, gitu ya. Kemudian kukunya jangan disembarangin. Kalau rajin ditanam, ya. Karena ini kan tadinya bekas tempat setan, Bu. Ya, kita tanam. Ya, seperti itu. Tapi kalau memang kira-kira lama gitu ya, menyita waktu, nggak masalah nggak digunting. Tapi lebih baik kalau digunting. Apalagi kalau ada kuteknya, dibersihkan dulu. Nanti air wudunya nggak masuk. Makanya kita sebisa mungkin dilarang untuk pakai kutek gitu, takut air wudunya nggak masuk ke dalam pori-pori kita, ya kan. Walaupun sekarang ada yang namanya kutek halal, saya bingung kutek halal kayak gimana gitu ya. Anak-anak muda tuh kan suka pakai kutek gitu ya. Ini kan kutek halal Mi katanya gitu, waduh kutek halal. Nah seperti itu ya Bu ya. Kemudian maaf, satu lagi tadi apa pertanyaannya? Oh, kalau lagi haid, kita hadas besar, salah satu ketentuan kita melakukan mandi, ya, melakukan hadas besar, gitu ya, melakukan mandi adalah yang pertama kalau kita habis junub, ya kan. Satunya lagi kalau kita habis haid, nifas, ya. Satunya lagi adalah ketika kita meninggal. Jadi ketika kita memandikan mayit itu sama seperti kita memandikan dia hadas besar. Jadi tutup aja pakai itu. Kalau misalnya masih keluar ya haidnya, tutup pakai pembalut. Setelah kita mandikan rapi, ketika kan pas mandikan biasanya nggak keluar langsung ser gitu kan, nggak keluar. Nah tutup aja. Setelah itu tutup pakai pembalut, bisa. Kenapa? Iya betul, niatnya jadi satu, mandi hadas besar gitu ya. Terjawab Bu, gimana Bu? Maaf. Bagaimana kalau mayitnya itu sudah dipalsu atau tanam, apakah harusnya copot? Kalau
nggak kaku. Tapi si mayat itu misalkan punya gigi palsu atau gigi tanam itu sebagaimana? Kalau gigi palsu, kadang ada ya gigi palsu yang mudah untuk dicabut ya. Kalau masih bisa dicabut, dicabut. Karena itu kan bukan barang bawaan dari Allah. Ya, kalau masih bisa. Tapi kalau ketika mencabut menyakiti, menyakiti si mayit, lebih baik jangan. Kalau yang ditanam kan susah. Iya, kasihan kita bawa dokter gigi dulu Bu nanti itu ya, giniin ya. Kalau iya nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa, apalagi misalnya posisinya di geraham, kan dia udah nggak elastis kita gitu kan, ya udah nggak bisa nganga tutup gitu kan, nggak masalah. Tapi kalau dia masih bisa, kita di depan nih kelihatan otek-otek gitu bahwa memang itu gigi palsu, boleh silakan dicabut gitu ya, seperti itu. Ada lagi Bu? Ya cukup ya, nanti sambil jalan aja ya Bu pertanyaannya. Iya, mungkin itu saja ya Bu. Kita mau praktek atau gimana? Iya, kita langsung praktek aja ya. Ya silakan. Ada volunteer yang bisa? Oh Bu Neni, boleh silakan. Silakan. Saya bisa pakai ini ya. Iya, dari memandikan dulu. Iya betul. Kenapa? Ada itu nggak ada kain? Boleh silakan. Halo. Bu maaf, ini bisa dinyalain nggak ya? Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Maaf. Biar lebih mudah. Ini. Tadi sih bisa. Nih. Halo, habis baterainya ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Gimana?